lomba waktu itu di Sri Lanka, kita menang, dapat 4 medali emas. Orang bisa, kenapa gua enggak gitu. Terus orang yakin sama gua, kenapa kok lu nggak yakin sama lo sendiri? Berarti lo punya potensi di sini gitu. Akhirnya aku mutusin buat private ke Jakarta waktu itu. Karena aku benar-benar pengen yang legal gitu. Betul. Gue bukan main-main nih, gue terjun sini, gue nggak main-main nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast kreatif. Hari ini kita kedatangan teman saya yang lama sekali tidak bertemu. Beliau juga seorang seniman, musisi lebih tepatnya. Oke, langsung saja kita panggil Devi Sewi. Selamat datang, Devi. Lama kita tidak bertemu. Sudah lama sekali, long time no see. Kita ini teman dari dulu di dunia seni. Musisi jadi dari SMP ya? Iya, jadi musisi itu dari SMP. Mulai ngeband dari SMP dan kita kenal sejak aku waktu itu lagi masih SMP ya, di bangku SMP gitu. Iya, ya, Devi ini juga pernah sama saya juga di Sanggar Seni. Oh iya bener, nari waktu itu ya. Dan Iya, sumpah. Karena udah lama banget, jadi lupa bener. Iya. Oke, mungkin biar ini kan waktu kita singkat nih. Mungkin kita langsung aja ke materi pertama ya. Boleh. Seperti biasanya, kita mau tahu biografi Devi dulu. Boleh? Mulai dari misalkan lahirnya di mana, pendidikannya juga seperti itu. Ya sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Setiawinda aslinya, tapi nama panggungnya Devi Sewi. Ya, itu singkatan dari nama gabungan dari Devi Setiawinda. Devi Sewi. Saya kelahiran Tobuali. Kemudian untuk pendidikannya TK-nya di Tobuali, TK Kulcup Stania lebih tepatnya. Kemudian lanjut ke SD-nya di SD Negeri 6 Tobuali, SMP Negeri 2 Tobuali, kemudian lanjut ke SMA YPK Tobuali, dan lanjut kuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta. Ambil jurusan apa tuh? Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, berarti orang yang bisa bahasa Inggris sih. Oke, ngomong tentang musisi. Nih seru banget nih orang satu ini. Karena uniknya itu keluarganya semuanya musisi. Mulai dari orang tuanya, adiknya, kakaknya, bahkan keluarga-keluarga yang lain musisi juga ya. Iya, bisa dibilang begitu. Jadi kita nih kayak keturunan gitu ya, keturunan darah seninya, nurunin ke anak cucu gitu. Jadi kalau kita mundur ke belakang-belakangnya, itu dari kakekku tuh pemain biola. Kakekku pemain biola, kemudian nurunin ke mamaku itu penyanyi dulu kan. Nah terus ayah tuh pemain keyboard. Ayah sama mama juga ketemunya di band gitu. Terus nurunin lah ke kita, aku juga nuruninnya ke vokal gitu. Tapi aku tertarik sama banyak alat musik. Iya, jadi aku tuh emang orangnya rasa penasarannya tinggi. Jadi pengen nyoba kayak main gitar gimana sih caranya, main drum gimana sih caranya, main piano gimana sih caranya. Nah itu semua belajar sendiri gitu. Ada juga sih sharing sama teman-teman gimana sih kunci kunci dasar main gitar itu gimana sih gitu kan. Nah karena apa sih ya, rasa ingin tahunya tinggi, akhirnya belajar bisa gitu. Nah terus kemudian adekku juga drummer. Terus adekku yang paling bontot juga dia bisa nyanyi juga sih ya. Kalau dibilang jago enggak, tapi bisa nyanyi juga. Dan sepupu-sepupuku juga itu penyanyi semua. Bibi-bibiku juga penyanyi semua gitu. Jadi emang nurunin dari atasnya ke bawah-bawah gitu. Memang gen seniman musisi. Memang gen seniman. Jadi sekeluarga tuh emang pada bisa nyanyi gitu. Itu Cak. Saya mau ini dulu deh, tarik dulu ke musisinya. Iya. Awal Devi terjun jadi musisi itu udah dari mana dulu? Jadi musisi awalnya awal banget ya, itu zaman SMP. SMP itu
aku susah sih ceritanya. Sebenarnya sebelum SMP juga aku zaman SD juga udah sering ikut-ikut lomba. Zaman SD. Nah tapi itu lebih ke sekolah sih ya. Lebih ke sekolah, misalkan bawaan dari sekolah gitu, lomba paduan suara di Pangkal Pinang gitu. Nah itu kan bawaan dari sekolah ya. Nah tapi kalau misalkan fokus ke band ya, itu pas waktu SMP. Jadi SMP kita karena punya temen yang punya daya tarik di satu circle gitu, kayak band gitu kan. Jadi pada yuk gabung gitu, gabung. Lo bisanya main apa gitu? Gue bisanya main keyboard, lo bisanya main apa? Gue bisanya main gitar gitu. Jadi pada kayak ya udah kita bikin band. Gimana kalau kita bikin band gitu? Nah jadi waktu SMP itu kita bikin band dan itu band itu bertahan sampai aku SMA. Dan kita udah sempet kayak ikut festival band. Ya itu karena sering menang juga kan, ngalahin orang yang udah pada gede-gede lah istilahnya. Gede-gede. Karena dari SMP kan. Dari SMP waktu itu aku masih inget banget. Aku masih kelas 1 SMP dan teman-temanku semuanya sama. Kita kelas 1 SMP semua. Satu lighting gitu kan. Nah kebetulan drummernya tuh adekku. Adekku itu masih kelas 3 SD waktu itu. Sumpah lucu banget. Jadi pernah pengalaman kayak kita festival band. Jadi kayak sebelum festival itu orang-orang kan cek sound dulu kan ya. Cek sound dulu. Kan dikasih waktu tuh gak banyak, kayak cuma 5 menit gitu. Nah waktu cek sound band kita, giliran band kita paling lama. Karena apa? Karena kita tuh nurunin kick drum segala macamnya semua diturunin. Menyesuaikan. Karena adekku tuh masih kayak kecil banget dan kakinya tuh gak nyampe ke kick drum gitu. Jadi kita mesti cek sound dulu dan kita tuh waktu itu jadi peserta paling kecil waktu itu ya. Peserta paling kecil dan paling unik kali ya. Sumpah aneh-aneh aja kelakuannya. Aku punya temen juga, dia pemain keyboard. Jadi dia tuh emang banyak banget idenya gitu kan. Dev nanti kita gaya-gaya ini ya rock and roll gitu. Nanti rambutnya digunting di sini. Ya udah aku ikut aja gitu. Sumpah. Terus kayak Dev nanti kita pakai boot ya, kita pakai ini ya udah gitu. Aku ngikut aja gitu sama dia tuh. Tapi emang pengalaman itu akhirnya bisa bawa dampak yang bagus sih. Salah satu contohnya kita berani buat tampil di depan orang gitu. Ya itu salah satunya. Dan terus dari pengalaman itu kayak ikut-ikut festival band itu kita banyak dapat prestasi lah mungkin ya. Prestasi menang juga berapa kali waktu itu. Juga sempat dapat the best vokal juga berapa kali waktu itu. Zaman SMP tuh. Terus itu bertahannya sampai aku SMA kelas berapa gitu ya. Lupa juga. Udah lama. Itu namanya apa sih bandnya? Strawberry Band. Sumpah Strawberry Band waktu itu. Dan kita sempat rekaman juga. Sumpah rekamannya lucu banget ya. Zaman dulu tuh kan orang rekaman kan gak banyak ya kan. Apalagi kita di kampung gitu kan. Untuk rekaman tuh emang sebuah susah banget deh buat rekaman kayak gitu-gitu tuh. Nggak kayak sekarang kan kita bisa beli alat sendiri gitu. Rekam sendiri. Kalau dulu kan susah banget. Aku tuh rekaman zaman dulu tuh. Jadi alatnya tuh bener-bener yang kayak sederhana banget. Jadi mic itu dimasukin ke dalam botol plastik. Masih ingat banget. Dimasukin ke botol aqua gitu kayak kan noise banget ya, noise banget karena kita nggak punya studio gitu kan. Studionya bener-bener yang kayak di kamar gitu kan. Nanti take ulang deh gitu kan. Ya dari pengalaman itu ya kita belajar gitu. Oh ternyata gini ya, rekaman gini ya gitu. Ya seru aja gitu, lucu aja kalau diinget-inget. Sumpah banyak banget sih pengalamannya kalau ngomongin sound band kayak gitu, lucu banget ya. Jadi ini kan bandnya memang udah terkenal ya kalau di Bangka Selatan ini ya. Sampai ke provinsi ya. Iya pernah. Makanya sampai main ke sana. Karena mungkin konsistensi di bandnya mungkin ya. Jadi bisa bubar atau bagaimana tuh? Karena pada sibuk masing-masing juga sih ya waktu itu. Jadi udah pada lebih fokus ke sekolah sih waktu itu. Jadi semuanya udah kayak, dan mungkin udah beda pendapat kali ya. Jadi ya udahlah kita mutusin buat bubar gitu waktu itu. Jadi semuanya udah pada fokus masing-masing sih. Lebih ke situ sih. Saya kenal Devi ini kan udah lama. Memang saya tertarik juga sama karakter vokalnya.
Dan karakter vokalnya tuh referensinya dari mana biasanya? Maksudnya denger musik apa gitu sukanya? Kalau karakter vokal ini ya apa namanya ilham ya dari Tuhan. Tapi kalau referensi musik, kalau aku pribadi sukanya tuh biasanya musik-musik lawas, musik-musik lama. Aku sukanya penyanyi-penyanyi lama kayak Stevie Wonder gitu. Lagu-lagunya, aku suka tuh lagu-lagunya kayak Overjoy gitu lagunya. Terus kayak Nat King Cole, Frank Sinatra. Nah, aku suka penyanyi-penyanyi kayak gitu. Iya, aku bener-bener kurang update sebenarnya sama band-band yang sekarang gitu. Justru aku sukanya ngulik-ngulik lagu-lagu lama gitu. Aku lebih tenang aja gitu denger lagu lama kayak gitu. Malah beda dari yang ditampilkan biasanya ya? Beda. Beda Ya kan? Kalau di panggung Beda kan beda gitu. Beda. Lebih ke pop ya? Lebih ke pop. Iya lebih ke pop. Tapi sebenarnya kalau ditanya sukanya musik yang kayak gimana gitu kan, aku sukanya lebih yang kayak gitu sebenarnya. Lagu-lagu kayak The Beatles gitu. Iya, aku sukanya yang kayak gitu sebenarnya. Cuma ya kita ngelihat pasaran ya. Maksudnya contohnya gini, misalkan aku nyanyi di sebuah kafe gitu, kita kan harus upgrade kan lagunya karena memang audiensnya orang-orang muda gitu, anak-anak muda yang memang mereka lebih tahu sama lagu-lagu yang update gitu. Jadi kita mau nggak mau karena kita dibayar buat menghibur gitu, ya mau nggak mau ya nyanyinya lagu-lagu baru gitu, lagu-lagu update. Nah kecuali misalkan ada orang-orang yang memang ngerti dan paham dengan lagu-lagu lama gitu, lagu-lagu yang kayak yang aku sebut tadi gitu. Dan itu kalau aku dapet tamu gitu yang kayak gitu, sukanya lagu misalkan, Mbak aku mau request dong lagu The Beatles, itu aku seneng banget, sumpah seneng banget. Karena aku memang sukanya lagu-lagu yang kayak gitu tadi, sukanya kayak gitu, lebih ke kayak lagu-lagu Queen gitu. Iya aku sukanya kayak gitu, yang IBBA gitu, aku sukanya kayak gitu. Ya tapi ya kita ngikut aja ya. Ikut. Namanya juga udah masuk profesionalisme kan? Ya harus. Nah, ngomong-ngomong tentang profesionalisme ini, pastilah ada suka dukanya juga kan. Mungkin boleh deh ditarik dulu mulai dari yang kecil. Tadi kan kita bahas seru-serunya aja nih. Ya kan pasti kalau namanya band yang masih kecil ini pasti ada konfliknya juga. Karena pemikirannya kan belum pemikiran yang profesional. Iya belum matang. Nah nanti kita arahkan ke yang profesional. Coba dari yang kecil dulu deh. Kalau suka duka ya, suka duka zaman-zaman kecil itu, zaman-zaman SMP kita nge-MC, kita nyanyi itu, bukan nyanyi sih, ngeband ya. Kita ngeband itu banyak banget sebenarnya. Salah satunya waktu itu kita pernah diundang di alun-alun Pangkal Pinang gitu. Aku lupa persisnya tahun berapa. Cuma waktu itu tuh kayak kita diundang tapi kayak apa ya? Apa ya istilah bahasanya? Kayak nggak dianggap mungkin ya. Jadi kayak makan sendiri gitu. Semuanya gitu ya. Iya kayak gitu. Tapi ya udahlah kita kan emang bukan apa ya, jadi pengalaman waktu itu, waktu masih SMP tuh. Dan banyak hal sih sebenarnya, tapi aku udah lupa juga sih. Padahal itu diundang ya. Diundang padahal waktu itu. Banyak hal sih sebenarnya, tapi udah lama banget itu tahun 2007-an deh. 2007-an. Sekarang 2023, udah lama banget aku udah banyak lupa. Karena tapi garis besarnya kayak gitu. Karena udah maksudnya menikmati gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu udah lupa. Iya benar. Enjoy aja gitu ya. Enjoy aja. Nah, kalau di dunia profesionalisme ini seperti apa? Ada suka dukanya nggak gitu? Jadi penyanyi profesional, kebanyakan serunya atau ada sedihnya juga? Kebanyakan serunya sih ya. Menurut aku, karena aku benar-benar menikmati sih ya. Menikmati apa ya? Gak ada sih kayaknya. Selama nyanyi apa ya? Kalau nyanyi solo ya, kalau nyanyi solo kayaknya nggak ada deh. Tapi kalau aku pernah juga waktu itu bukan terjun sih, lebih ke kayak masuk ke dunia paduan suara waktu itu. Zaman kuliah nih, karena memang
sebenarnya kuliah itu aku milihnya tuh jurusan seni awalnya. Tapi karena nggak cocok dengan pilihan orang tua tadi kan, mama lebih ke kayak prefer kamu mending jadi guru deh katanya. Dan mama tuh milih guru. Kalau jurusan sih aku yang milih, tapi mama maunya aku jadi guru gitu. Dan aku sebenarnya pengen banget tuh di seni gitu kan. Nah cuma gimana caranya aku kuliah, aku enjoy gitu. Aku enjoy gitu kan ngejalaninnya. Jadi aku carilah UKM yang bikin aku bisa berkembang di seni gitu. Nah aku lihat choir ini, paduan suara ini nampaknya berkembang gitu. Nampaknya berkembang, maju dia kan. Masuklah aku ke situ. Dan itu banyak sekali pengalaman pelajaran yang aku dapetin dari situ. Dari mulai kayak ternyata olah vokal yang bener tuh kayak gini gitu. Kita diajarin di situ sama coachnya. Ternyata kalau mau jadi penyanyi profesional tuh harus begini gitu. Itu kita diajarin semua dan aku dapat banyak pengalaman karena kita juga sempat lomba ke luar negeri waktu itu. Dan itu enggak sedikit pengorbanan yang kita keluarin. Salah satu contohnya kita harus ngumpulin dana, itu besar sekali dananya. Dananya dana dari ini mahasiswa dari mahasiswa. Kita dapat support dari kampus tapi nggak full gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa juga ya harus bantu juga. Jadi salah satu perjuangan kita kayak waktu itu kita pernah ngamen. Iya, aku dulu sering ngamen keliling Jakarta. Bawa gitar satu ke Taman Suropati. Itu kita ngamen, kalau nggak pakai gitaran kita kan rame itu ngamennya kan, ada sekitar kayak 12-15 orang gitu. Kalau misalkan udah ya jangan main gitar lagi, coba kita pakai padus aja, gitu kan. Itu nyanyi ramean dan orang nimbrungin. Itu suara apaan sih katanya. Oke nyanyi gitu kan. Karena jarang-jarang orang ngamen paduan suara gitu kan, jarang. Ya udah tuh pada nimbrung gitu. Ada yang kadang alumni gitu kan ketemu, ini dari UHAMKA-nya gitu. Iya kalau kita dari UHAMKA, wah gitu cepet dikasihnya gitu. Seneng gitu ngelihatnya. Wah kalian acara apa nih gitu. Karena orang-orang tahu kalau mahasiswa kan ya pasti galang dana lah pasti ya kan. Apalagi kita pakai alma mater gitu, pakai almet kan. Nah terus aku juga pernah ini sama TNI. Jadi waktu itu kita ngamen di Monas kan. Ceritanya ngamen di Monas. Aku main gitar tuh. Nyanyi. Kok anak-anak diem gitu. Tak ada lagi suaranya. Pas mulai ke belakang, ternyata udah ditepok sama si TNI. Kalian ngapain di sini? Udah tahu Monas gak boleh ngamen. Apa katanya gitu. Kita nggak tahu Pak. Itu pernah banget itu. Udah galak banget si TNI-nya. Untung anak-anak tuh kayak mapa gitu kan. Ya udah jangan kesini lagi ya lain kali ya katanya. Udah tahu ini bukan area buat ngamen kata gitu. Terus pernah juga di daerah, aduh aku lupa lagi namanya itu, di Jakarta juga asrama haji. Di asrama haji pernah juga diinin sama sama TNI. Oh ditegur juga. Ditegur juga sama TNI. Nggak boleh ngamen lah segala macam. Terus pernah kita ngamen di Bundaran HI. Bayangin Bundaran HI itu kan setiap minggu tuh biasanya kan ada Car Free Day kan. Nah dari ribuan banyak orang kita nggak dapat duit, coba bayangin. Serius kita dari subuh udah berangkat nggak seperak pun dapat duit, sedih banget kan. Sampai jam berapa tuh? Sampai jam berapa ya? Jam 9 atau jam 10 pagi gitu. Nggak dapat duit sama sekali, sedih banget. Jadi pengorbanannya banyak banget gitu, perjuangannya banyak banget gitu. Dan kita garage sale, nggak cuma ngamen, kita garage sale, kita jualan baju gitu. Terus kita kayak bikin salad atau bikin apa sih namanya jelly gitu kan, tuh jual-jual di kampus gitu ke anak-anak gitu. Cuma karena apa ya? Karena kita semangat dan kita tuh pengen maju, kita nggak malu gitu kayak gitu tuh, nggak malu. Aku malah seneng banget gitu. Karena apa ya? Karena demi gimana caranya kita bisa lomba gitu, gimana caranya gitu. Dan itu benar-benar yang belum latihannya, waktunya banyak banget yang kita kuras gitu waktu itu, tenaga waktu kita kuras
kita latihan tuh misalkan dari jam 7 kan, jam 7. Oh enggak, jam 5 sore kita latihan nih. Maghrib biasanya istirahat kan, break sebentar. Lanjut lagi biasanya sampai jam 10 malam. Kadang bisa sampai jam 11 malam gitu latihannya. Dan aku tuh kalau pulang jalan kaki. Posisi kosanku kan di depan kampus kan ya. Cuma rada ke dalam gitu masuk gang. Jadi setiap kali aku pulang, itu depan kampusku kan, depan kampusku kan ada kuburan kan ya. Kuburan itu kuburan lama banget. Kayak tahun 18 sekian gitu, 19 sekian. Itu tahun-tahun yang benar-benar udah tua banget kan. Kan aku tin kan nyeremin. Aku cucuk lari-larian coba lewat dari itu tuh, lewat kuburan itu. Cuma ya apa ya? Karena kita seneng aja gitu, nggak terlalu gimana. Cuma pas di situ ya takut gitu. Emang nggak ada temennya yang searah gitu? Nggak ada. Orang kan pada pulang ke lain gitu kosannya kan. Dan kebetulan waktu itu aku satu-satunya mahasiswa yang dari luar Pulau Jawa yang lolos audisi waktu itu. Karena kita kan di audisi dulu kan ya. Kita punya banyak punya banyak Fakultas. Bukan fakultas, punya banyak mahasiswa yang masuk ke UHAMKA Choir itu kan, punya banyak mahasiswa yang masuk ke situ. Dan kita kan disaring lagi kan ya, disaring lagi untuk siapa yang bisa ikut lomba nih kira-kira gitu kan. Nah itu disaring lagi, itu ada audisi berapa kali gitu ya, aku lupa waktu itu. Nah disaring lagi, ternyata aku lolos waktu itu. Kita dapat sekitar 40 orang apa berapa orang ya, aku lupa, pokoknya segitulah gitu. Disaring lagi gitu, ternyata lolos. Seneng banget makanya kan, karena nggak gampang gitu buat masuk ke situ kan. Ya gitu. Terus akhirnya kita lomba, waktu itu lombanya ke Asia, di Sri Lanka, di Colombo, ke ibu kota Sri Lanka itu. Waktu itu lomba kita di sana kurang lebih 1 minggu apa 10 hari gitu. Aku udah lupa. 2017 kita ke sana waktu itu. Dan waktu itu kita ke sana lomba itu yang ikut tuh bukan cuma dari Asia, tapi banyak banget. Ada yang dari Cina, Kroasia, ada yang dari mana aja, pokoknya banyak pesertanya dari luar negeri itu. Dan aku ketemu banyak orang kan, ketemu sama mama Chinese gitu, orang Cina kan, dari Cina langsung, dan mereka nggak bisa bahasa Inggris. Mereka kayak pakai bahasa Cina, terus mereka ngajak kita foto. Itu lucu banget, pakai baju merah semua kan, terus shush gitu kan, foto gitu. Kita ngomong apa lagi nih orang gitu. Ya udah kita foto gitu kan sama ini. Dan mereka tuh excited banget ketemu sama kita. Mungkin karena kita hijaban gitu, beda sama mereka, culture-nya beda gitu kan. Ya udah kita ngomong tapi pakai bahasa kalbu gitu kan. Bahasa tepo gitu. Karena kita nggak bisa bahasa mereka nggak bisa bahasa kita kan. Ya udah gitu. Terus akhirnya lomba waktu itu di Sri Lanka kita menang, dapat 4 medali emas waktu itu. Iya, dari 4 kategori waktu itu. Dan itu latihannya 1 tahun untuk persiapan lomba itu. Emang bener-bener matang banget sih, matang banget persiapannya, sumpah. Apa ya? Pas dipanggil namanya UHAMKA Choir dapat gold medal gitu kan, medali emas gitu. Itu benar-benar kayak yang nangis terharu. Ya Allah, selama ini selama ini kita perjuangannya kayak gini gitu, benar-benar nangis waktu itu. Ya kita keinget flashback gitu, gimana perjuangan kita, pengorbanan kita, waktu tenaga yang udah kita buang gitu buat ini, ya ternyata nggak sia-sia gitu loh. Dapet waktu itu, seneng banget deh. Pokoknya itu suatu pencapaian terbesar, salah satu pencapaian terbesar seumur hidup aku sih. Iya. Dan kemarin tuh sebenarnya kita sempet pengen lomba lagi ke Belgia waktu itu, dan tahu-tahu COVID, jadi cancel. Iya, nggak jadi. Ya udahlah. Dan aku udah keburu balik ke Bangka ini. Ya udahlah, belum rezeki ya. Tapi udah keren banget tuh udah dapat gold medali gitu kan? Iya, alhamdulillah ya. Kan proses tidak mengkhianati hasil ya kan? Proses tidak mengkhianati hasil. Lepotan. Jadi gini, mungkin itu jadi sebuah bisa dibilang polemik atau semacamnya gitu, bahwa orang tua itu mengarahkannya ke sini, tapi karena
hati dan kecintaan kita arahnya berbeda, jadi ya hasilnya berbeda juga. Karena kan namanya juga kita punya passion sendiri di situ di kesenian, otomatis kecintaan dan perjuangan kita ke arah sana kan. Dan sekarang gimana tanggapan orang tua dengan prestasi tersebut? Mama support banget sih, support banget. Jadi sebelum kita lomba itu, kita ada konser namanya, konser pre-competition. Pre-competition tuh kita ada konser dulu. Jadi itu salah satu bentuk support juga, salah satu bentuk apresiasi lah mungkin ya bisa dibilang, bahwa kita tuh mau lomba, ini loh yang kita sajikan nanti pas lomba gitu. Dan orang tua diundang, bukan cuma orang tua, itu terbuka untuk umum. Jadi itu terbuka untuk umum. Waktu itu mamaku datang ke Jakarta buat nonton konsernya. Iya, saking pengen penasaran gitu, gimana sih kalian yang latihan 1 tahun itu gitu, penasaran. Dan mama juga, wah kalian luar biasa sih, keren banget katanya. Aku sendiri aja sebagai peserta gitu ya di situ, aku merinding denger nyanyinya. Ya apalagi penonton gitu kan, merinding banget dengernya. Karena memang beda banget sih Cak, nyanyi solo sama paduan suara itu beda banget dari tekniknya, terus hasilnya juga beda juga sih. Kalau aku ini ya bener-bener yang seseru itu. Aku tuh belum nyoba ya, dulu aku nggak suka sama paduan suara. Dia apaan sih nyanyinya begitu-begitu, aku bilang kayak gitu, apaan sih gitu kan nyanyinya. Tapi ketika kita udah nyelam ke situ, oh ternyata seseru itu gitu nyanyinya. Dan aku tahu banyak teori itu dari paduan suara itu. Kayak ya selama ini kan kita otodidak gitu kan, kita bisa kayak aku bisa suara 2 nih misalkan kan, aku bisa suara 2 itu main feeling. Beda dengan aku bisa suara 2 tapi itu benar-benar dari yang ada tekniknya gitu. Dari teori gitu. Jadi jenis suara apa aja gitu. Kayak misalkan ada yang sopran, mezzo sopran, terus ada yang alto, ada yang bariton, ada yang tenor, ada yang bass gitu. Nah itu misalkan sopran suara tinggi perempuan gitu, alto suara rendah perempuan, gitu-gitu. Nah tadinya kan aku nggak ngerti. Dan di itu juga ada pecahannya lagi, Iya, sopran ada 1, sopran 2, sopran 3 gitu. Jadi misalkan dalam satu paduan suara itu, yang tadinya sopran 1 jadi 1, 2, 3, terus alto 1, 2, 3 gitu. Itu yang tadi cuma 6 bisa jadi 12 gitu. Iya. Dan kita kan dari situ aku belajar gimana caranya baca not gitu. Kita kan harus bisa baca partitur. Betul. Jadi dari partitur, dari not angka, kemudian kita balik ke not balok, dan itu dipaksa harus bisa gitu. Semuanya harus bisa gitu. Karena mau nggak mau ya kan, dalam ke situ mau nggak mau. Dan aku dapat banyak ilmu tuh selama aku masuk itu. Dan lagu-lagu lagu-lagu yang dinyanyiin tuh bukan lagu-lagu yang kayak lagu biasa, lagu-lagu tua banget. Jadi seneng juga banyak. Dan kita pernah bawa lagu Prancis waktu itu. Lagu Prancis, ternyata pengucapan Prancis tuh kan beda banget ya sama Inggris ya kan. Kayak jadi satu lirik itu kita bisa belajar itu makan waktu lama. Satu lirik misalkan 1 kalimat lah ya, itu bisa makan waktu lama. Waktu itu kita belajar lagu, judulnya apa ya, aku juga udah lupa judulnya, tapi dia pengucapannya beda banget, kayak Sefoutong gitu, Sefoutong yuki davong proposer de l'amplir ton canis gitu. Susah, sumpah. Itu buat belajar itu aja, itu benar-benar kita tuh kayak, kan kita dinilai itu. Pas lomba kan dinilai, artikulasinya harus jelas gitu. Salah, ulang lagi, ini gimana sih gitu. Ya sama halnya dengan bahasa Inggris mungkin ya, beda tulisan, beda pengucapan gitu. Tapi kalau bahasa Inggris kan maksudnya nggak terlalu asing kita ya kan. Nah tapi kalau bahasa Prancis kan karena aku nggak pernah belajar sama sekali sebelumnya, jadi benar-benar yang kayak PR banget gitu. Ini apa lagi bacanya, kayak tulisannya kayak misalkan bonjour kan tulisannya, bacanya kan bonjour gitu. Iya, jadi kan
susah gitu kan, karena kita nggak pernah gitu. Ini apa lagi? Aku pernah malah kayak bonjour gitu. Salah, nggak ada. Kayak Prancis tuh beda banget sama Inggris. Kalau Inggris kan kayak bahasa Inggris Amerika tuh kayak or gitu. Kalau Englishnya, kalau yang Britishnya R-nya nggak begitu disebut gitu kan. Tapi kalau Prancis dia malah R-nya jelas banget. Dia malah kayak cadel gitu, yang aku bilang tadi, bonjour gitu. Jadi dapat ilmu baru lagi gitu. Terus belajar lagu-lagu Spanyol, terus belajar lagu-lagu daerah gitu. Iya, kita pernah waktu itu lomba pas di Sri Lanka itu bawa lagu dari daerah mana ya? Aku lupa dari daerah mana. Cuma lagunya tuh kayak kita nuansanya kayak di hutan. Nuansanya kayak di hutan. Jadi ada suara bekantan lah, ada yang suara monyet lah. Diciptakan oleh peserta. Suara, iya, dari suara kita. Aku waktu itu yang jadi ular. Ular bangin gitu ya, gitu doang gitu. Ada yang gitu, angin kayak gitu. Jadi benar-benar kayak di hutan bunyinya. Dan semuanya itu harus persis. Akapela semua. Dan itu benar-benar ada di partitur. Jadi kita harus ngikut itu. Itu ada di partitur. Jadi misalkan konduktor kita, lo punya ini, lo punya ini, dan semuanya mata tuh harus ke konduktor. Gak boleh matanya kemana-mana nggak boleh. Jadi susunan peserta kita, peserta padus itu harus harus rapi gitu, dan harus ngelihat konduktor, dan konduktor tuh harus ngelihat mata anak-anak gitu, atau teman-teman di situ. Sehingga dia perintah ke ini, dia yang tahu. Nanti misalkan lo gini, suaranya lo gini, dia tinggal tunjuk aja gitu. Sumpah seseru itu sih. Cuma ya jalan mungkin ya, aku harus pulang ke sini. Padahal aku belum puas sebenarnya. Masih pengen banget aku, karena teman-temanku yang di Jakarta itu pada berkembang lah ya, bisa dibilang. Kalau aku di sini kan nggak ada temen ya buat ini masuk ke situ gitu. Kalau di sana kan enak dan banyak paduan suara lain. Ada paduan suara Jakarta juga yang udah melalang buana juga. Teman-temanku juga ada yang masuk ke situ. Yang ada yang baru pulang dari Itali lah, Singapura lah, dari mana lah lomba. Aduh, luar biasa, keren banget. Oh iya, ini misal ini kan udah dapat banyak ilmunya nih. Ada kepikiran nggak buat buka paduan suara di sini? Buka paduan suara ya? Misalkan ngajarin anak-anak SMA, anak SMP gitu. Ada kepikiran nggak? Aku nih jadi gini, aku tuh berapa kali ditawarin buat ngajar les vokal gitu kan. Tapi aku nggak ambil. Kenapa? Karena aku tipikalnya nggak bisa kerja terikat. Aku nggak bisa kerja terikat. Repetition kayak gitu nggak bisa. Jadi kalau kayak gitu kan aku terikat. Jadi kayak misalkan jadwalnya tiap Senin sama Rabu misalkan. Berarti aku setiap Senin sama Rabu tuh ngulang kerjaan itu. Dan terus misalkan aku kan beda orangnya. Kadang aku di sini, kadang aku di mana gitu. Dan aku berarti beban banget nih, gue harus di sana nih Senin sama Rabu nih gitu. Nah aku nggak bisa kayak gitu. Jadi sampai murid aku tuh aku kasih ke teman-temanku. Misalkan ini lu bisa nggak kayak ajarin ya? Nggak bisa dong, yang dibutuhkan ilmu dirinya itu. Ya makanya aku kayak nggak bisa deh gitu. Kayak kemarin juga ada orang minta diajarin kayak, bisa nggak Dev ngajarin les gitar gitu, karena ini anak kakak kan cewek gitu, dan dia mau gurunya cewek gitu. Maaf ya, aku nggak bisa, aku bilang. Tapi by the way gini, kalau kerjaannya sekarang lebih kemana? Kalau kerjaan sekarang profesionalitasnya, aku lebih ke MC. Aku fokus ke MC kok sekarang. Kok bisa dari vokal ke MC? Gini, ini benar-benar kebetulan sih, bisa dibilang ya. Benar-benar nggak ada rencana sama sekali, dan aku nggak pernah kepikiran buat jadi MC. Sama sekali nggak pernah kepikiran. Jadi kalau kita mundur lagi flashback, zaman-zaman sekolah tuh aku sering ditunjuk jadi pembawa acara pas tiap hari Senin. Iya. Ya kan? Nah mungkin dari situ ada dasarnya kan. Terus aku pernah kerja di bank. Iya. Kemarin tuh sempat kerja di bank. Dan selama kerja di bank 6 bulan itu, aku sering ditunjuk jadi MC kalau ada acara.
Dan MC dadakan. MC dadakan. Bayangin Dirut datang tiba-tiba Devi MC. Hah? Gak ada briefing sama sekali. Gue mesti ngapain nih? Sumpah aku mending disuruh nyanyi satu album ketimbang MC depan orang gemeteran tremor nih, sumpah. Tapi ya mau gak mau kan perintah atasan ya kan. Ya Allah nih gue bentar ini gue mau ngomong apa di depan gitu. Gue mending disuruh nyanyi. Kok bisa kan udah terbiasa untuk nyanyi gitu. Udah terbiasa tampil di depan kok MC malah gelagapan. Gak bisa. Karena MC tuh gak gampang jadi MC tuh menurut aku ya. Tapi kalau sekarang kan udah maksudnya udah ngalir gitu kan semuanya. Jadi semuanya tuh kayak ngobrol ya udah, ngomong ya udah gitu di depan orang. Cuma kalau dulu baru-baru tuh aku gugup banget. Sampai pernah aku tuh begini megang mic. Sumpah, aku mending nyanyi satu album. Jangan Devi mau nyanyi nggak? Mau nyanyi apa mau MC? Nyanyi aja. Satu album gue babat deh. Daripada gue disuruh ke MC. Karena saking apa ya? Mikirnya nggak bisa terus. Gue nggak bisa nih. Cuma Dev gimana nih? Aduh, ini atasan gitu, perintah atasan. Ya udah mau nggak mau bisa deh gitu. Ya keadaan sih yang memaksa waktu itu, tapi akhirnya kesini malah jadi terbiasa. Oh iya, FC di mana kemarin Pak Erick Thohir pernah ya? Iya, acara BUMN waktu itu. Iya, aku pernah MC acara BUMN. Itu dadakan juga atau gimana? Enggak, kalau itu enggak dadakan. Itu emang udah terschedule gitu. Jadi amal. Jadi MC ini kan dibilang tadi nggak gampang ya. Nah, dan ini juga karena sebuah momen yang memaksa untuk ke situ. Seperti itu. Dan kenapa bisa menjadikan MC ini sebagai profesionalitas? Nah, jadi gini. Awalnya tuh kan terpaksa ya kan? Desakan lah ibaratnya. Setelah itu ada lagi desakan. Temenku mau lamaran. Bayangin H-1 aku disuruh MC. Lo bisa Dev. Lo bisa katanya. Gue gak bisa. Gue mau ngapain itu. Gue gak pernah MC. Gue bilang kan. Apalagi ini MC acara bukan main-main gitu. Lamaran kan ya. Gue gak bisa. Lo bisa. Udah YouTubean aja katanya. Yang bener aja lo kan. Aku bilang terus. Udah bisa Dev. Kebetulan lagi kayak murahan bisa Dev katanya. Ya udah itu bener-bener yang kayak persiapan banget, padahal udah persiapan banget tapi tetap tremor gitu ya kan, tremor banget. Nah dari situ lanjut lagi ada yang minta di MC wedding gitu. Devi bisa nggak MC wedding gitu. Sumpah gue nggak bisa, aku bilang gue nggak bisa. Ya kemarin MC acara lamaran si A gitu kan bilang gue nggak bisa, aku bilang itu tuh terdesak aja karena nggak ada MC, aku bilang gitu kan. Udah aku yakin katanya, aku yakin ayo bisa katanya gitu kan. Lalu yakin sama gue kagak yakin sama diri gue gitu. Gak bisa gitu ya kan, gak bisa gitu. Cuma ya aku tuh mikirnya gini, orang bisa kenapa gue enggak gitu. Terus orang yakin sama gue, kenapa kok lo nggak yakin sama lo sendiri? Berarti lo punya potensi di sini gitu. Akhirnya aku mutusin buat private ke Jakarta waktu itu. Karena aku benar-benar pengen yang legal gitu. Gue bukan main-main nih, gue terjun sini, gue nggak main-main nih. Dan aku secara nggak sadar, ternyata aku udah punya potensi di situ gitu. Aku nggak tahu kan, karena kita lebih fokusnya, aku kemarin tuh fokus sama vokal yang nyanyi gitu, nggak fokus sama MC kan, nggak tahu kalau aku bisa nge-MC gitu. Dan itu ada license-nya? Iya, ada. Aku ada sertifikatnya. Jadi aku seriusin nih, ya gue mau serius nih di dunia MC gitu. Karena aku pikir yang pertama, MC itu kerjanya freelance gitu kan, kita nggak terikat. Yang itu benar-benar aku banget, passion aku banget. Aku nggak bisa kerja terikat. Karena aku 3 kali kerja di terikat gitu di kantor. Itu 3-tiganya nggak ada yang awet, nggak ada yang nyampe 1 tahun. Paling lama? Bahkan ada yang nyampe cuma 3 minggu. 3 minggu? 3 minggu. Belum dapat gaji dong? Belum dapat gaji, aku udah resign. Sampai kayak, Devi, ini surat kontrak. Kalau kamu tanda tangan ini 1 tahun kontraknya. Tapi kalau kamu nggak tanda tangan, kamu nggak dapat gaji. Nggak apa-apa Pak, saya nggak dapat gaji aja. Loh kok bisa katanya, ngomong gitu katanya. Nggak apa-apa Pak, saya kayaknya bukan di sini passionnya. Ada aja orang kayak gini katanya. Orang mah pusing nyari kerjaan katanya. Tapi karena aku ngerasa bukan passion aku gitu, aku
emang orangnya lebih suka ya kerja di lapangan gitu. Jadi ya udah milih ke MC aja. Nah itu salah satu faktor pendukung gitu. Kayaknya MC cocok nih gitu. Ya udah aku Dan serius. sekarang jadi profesional MC seperti itu ya. Iya. Aku nggak berani bilang aku profesional ya. Ya, kan namanya juga kita udah mencari penghasilan di Iya. sama bidang itu ya, itu kita udah profesional. Ya, seperti itu. MC ini pasti ada komunitasnya atau bagaimana? Ada komunitasnya. Kita ada komunitas MC Bangka namanya. Jadi MC sebangka ini itu kumpul biasanya setiap bulan puasa biasanya gitu untuk silaturahmi gitu, biar mempererat aja. Dan dalam grup itu Minum silakan. iya, dan dalam grup itu biasanya kita suka share job gitu, saling berbagi lah intinya gitu. Kayak gitu sih. Serunya punya komunitas MC itu apa aja biasanya? Ya serunya apa ya? Ya bisa kenal sama MC-MC lain gitu, bisa berbagi ilmu misalkan kalau nge-MC adat ini gimana ya gitu, kalau nge-MC adat ini gimana ya gitu. Karena kan bukan cuma tentang adat Bangka kan ya. Terus Bangka ini kan punya ibaratnya budayanya ada yang beda-beda gitu kan. Misalkan di kampung ini nikahnya tuh adatnya begini, kampung ini nikahnya adatnya begini gitu, dan kita harus bisa menyesuaikan gitu. Makanya aku semenjak MC ini tahu banyak hal tentang adat-adat pernikahan di kampung itu gitu, karena ada yang beda-beda caranya itu. Ada yang masih kental akan adat, ada yang udah ke modern gitu, ada yang ada yang kombinasi juga, banyak macam deh pokoknya. Dari situlah buka WO juga ya. Buka WO juga. Ya karena aku tipikal orang yang baca peluang gitu. Iya. Harus bisa baca peluang gitu. Jadi kita balik lagi ke MC nih. Itu kan tadi kan MC-nya kebanyakan wedding sekarang ya. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan dong MC yang lainnya. Kebetulan gini ya. Aku tuh MC all event sebenarnya. All event. Iya, all event. Tapi karena di Tobuali ini ya, khusus Tobuali event tuh nggak senantiasa ada gitu. Beda sama di Pangkal Pinang, sama di daerah kota-kota lain gitu kan. Selalu ada event tiap minggu gitu-gitu. Kalau di sini kan jarang gitu. Jadi aku lebih fokus ke wedding. Dan juga salah satu faktor tadi tuh peluang sih. Aku belum bilang tadi. Salah satu ini kenapa milih MC, peluangnya besar. Karena MC cewek pada saat itu, pas aku baru terjun ke dunia MC, pada saat itu MC cewek di Tobuali ini belum ada. Semuanya rata-rata cowok. Iya, makanya aku baca peluang, wah kayaknya bisa nih gue gitu. Ya udah masuk lah aku gitu. Nah akhirnya sekarang aku punya partner juga, rekan MC juga satu cewek gitu. Cewek juga. Jadi MC cewek di Tobuali ini ada 2. Mungkin yang lain ada tapi nggak konsisten gitu di situ di bidang itu. Paling MC copotan gitu. Copotan juga gitu. Iya benar. Ya. Yang kemarin itu yang di Pangkal Pinang, festival apa sih kemarin? Apa bukan ya? Konser. Konser ya? Oh iya, terakhir kemarin tuh MC di konser. Jadi ada 4 artis datang kemarin tuh. Konser Pamungkas, Vieratel, Batas Senja sama Mahalini. Keren banget. Sayang banget gak ada padahal ada Pamungkas tuh. Rugi banget pada menggalau sama Mahalini sih. Kalau sama Pamungkas, kalau aku sih lebih Pamungkas. Tuh kalau cowok emang ngantuk banget lagunya gitu kan, karena nggak ngerti kan. Tapi kalau lagu Pamungkas emang enak-enak sih. Aku juga seneng banget sama Pamungkas, Tulus, aku paling suka. Tulus, Sunda Tulus kayaknya. Pengen aja. Gimana rasanya jadi MC di event besar gitu? Suatu kebanggaan tersendiri bisa dibilang ya, karena nggak semua orang punya kesempatan itu. Aku pikir dan aku bisa ditunjuk gitu, dipilih. Aku juga kaget tiba-tiba ya kan ditelepon sama IO-nya. Ya alhamdulillah gitu, seneng banget bisa hadir di depan 5.000 orang gitu yang nggak main-main.
teriakannya wah kenceng banget, dan alhamdulillah acaranya sukses dari awal sampai akhir gitu. Masih tremor gak? Enggak. Asli sama sekali gak tremor. Aku pikir aku tremor malah, karena itu pertama kalinya aku tampil di 5.000 orang, di depan 5.000 orang. Itu gak main-main ya kan. Iya. Kalau salah dikit bisa disorakin sama orang ya kan. Aduh. Tapi alhamdulillah sih kayak karena udah apa ya, terbiasa mungkin ya, seiring berjalannya waktu terbiasa di depan orang gitu. Jadi akhirnya udah biasa aja gitu. Jadi malah ngalir aja, bercanda malah pas sama ini kan. Karena aku tanyain kan sama audiens, sama penggemar mahal ini gitu. Pengen ini apa? Coba ada yang bisa nebak nggak? Mahal ini bawa berapa lagu? Aku tanya kan. 5 katanya. Masa 5 doang? 10 20 putus tuh ini leher Mahalin kan sampai 20 ya kan. Iyalah kasihan Mahal ininya nyanyi 20 lagu nggak berhenti ya kan, dalam satu waktu 1 jam langsung. Parah banget emang penggemarnya, pada histeris itu, pada nangis gitu, memang menggalau bareng banget. Itu Sempat foto-foto nggak? apa? Sempat foto-foto nggak sama artis-artisnya? Sumpah gak sempet. Aku tuh bener-bener yang kayak, jadi aku kan di backstage kan ya, dan aku tuh deket sama stage manajernya. Jadi stage manajernya itu standby di situ. Dia nge-briefingin kita, Dev nanti abis ini begini ya, segmen ini begini ya, oke Pak gitu. Terus Devi abis ini ganti baju lagi. Jadi kan kita ada sponsorship gitu, ya kerjasama sama itu. Terus kita dikasih kostum gitu. Abis ini ganti baju ini, abis ini ganti baju ini. Jadi aku udah kayak apaan tau, ganti-ganti mulu. Setiap tampil? Setiap segmen. Aku ganti baju. Sumpah udah kayak apaan gitu. Orang-orang pada nih ngapain nih cewek kali. Nih ngapain MC-nya ganti-ganti mulu. Kan aku berdua partner kan sama temenku orang Pangkal Pinang. Jadi kita kayak ya udah ganti lagi ngakak aja gitu berdua, ya Allah. Terus artisnya tuh datang tuh pas mereka nampil gitu. Mereka naik kita turun. Mereka turun kitanya naik. Jadi nggak sempet kayak foto-foto, enggak. Ya udahlah, nggak apa-apa lah ya, kupikir. Sorry nih, biasa waktu. Oh iya. Sharing nih buat teman-teman, misalkan peluang apa mungkin yang bisa didapatkan oleh teman-teman ke depannya di dunia musik atau MC gitu. Ada peluang nggak kira-kira buat teman-teman yang bisa di-share? Apa ya? Sebenarnya kalau zaman sekarang itu buat terkenal gampang sih ya, karena zaman digital gitu kan. Kita bisa main di YouTube, apalagi sekarang lagi boomingnya TikTok gitu. Bukan cuma musisi, sebenarnya semua kalangan itu masuk. Jadi kayak orang promo skincare, promo apa segala macam gitu. Itu bisa cepat pesat lakunya gitu. Nah, dan musisi juga jangan cuma ngarep kayak dari wedding lah, atau dari cafe lah, atau dari apa. Sebenarnya kita bisa lebih kreatif gitu. Dan memanfaatkan digital ini gitu. Kayak kemarin tuh salah satu artisnya itu artis Batas Senja. Itu dari Lampung. Itu indie ya? Indie, itu band indie, dan mereka terkenal gitu. Dan benar-benar lagu-lagunya itu berkualitas semua menurut aku. Keren gitu. Jadi ya itu, maksudnya kita harus pintar baca peluang gitu. Ya kayak aku MC juga, aku baca peluang pada saat itu. Karena peluangnya besar, saingannya nggak banyak gitu pada saat itu kan. Jadi ya udah aku nyemplung. Karena ketika orang udah rame nyemplung di situ, aku baru mau masuk kayaknya telat gitu. Jadi kita mending ngerintis dari sekarang. Ketika orang udah rame, kita ibaratnya udah punya nama gitu. Oke, baik gitu teman-teman. Mungkin untuk informasi juga, Devi ini punya beberapa lagu, mungkin nanti kita share di description ya. Baik, mungkin itu aja dari Devi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.